Halo sahabat-sahabatku, jumpa lagi kembali dengan saya Dema dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Saya selalu berdoa untuk Anda semua, Anda selalu sehat, kuat, dilindungi dari virus corona, dan apapun yang Anda kerjakan sukses teman-teman. Ya, terima kasih buat apa yang Anda lakukan untuk video-video saya yang mendukung saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua. Dan saya hanya berdoa benar-benar untuk Anda semua, tandanya bahwa saya memberikan love untuk komen-komen Anda semuanya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan saya yang sangat penting kali ini, saya harapkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Karena apa yang saya sampaikan adalah sangat penting khususnya para VTuber teman-teman. Ya, itu harapan saya. Lihat video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, saya akan menyampaikan satu kata-kata yang bijak buat Anda semua. Suatu kebenaran yang ini berpengaruh penting buat pribadi kita. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sebab seorang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Ini adalah kalimat yang sangat penting. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda ingin capai, Andalah yang merancang semuanya. Bukan orang yang lain yang merancang. Jadi yang merancang diri Anda adalah Anda sendiri. Ya. Adapun kalau dari luaran sana ada ngomongan-ngomongan atau motivasi atau yang menjatuhkan Anda, itu adalah hanya suatu bentuk bagaimana untuk membuat dan membentuk Anda sebagai seorang yang tangguh dalam kehidupan ini. Jadi itu adalah acuan untuk Anda bisa berhasil. Saya harap teman-teman semua yang melihat video ini berhasil sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Sebelum kita lanjut pada pembahasan saya, teman-teman, Anda bisa mendukung terus channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Ya. Tekan loncengnya agar setiap saya mengupload video-video yang terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membahas video ya, dan mereview video daripada orang tua ya, leader haters VTube ya, khususnya di VTube. Nah, sebenarnya di tahun 2021 saya tidak bermaksud untuk mereview videonya dia, dan saya pikir dia sudah berubah ya. Tetapi ternyata di tahun 2021 juga tambah jadi-jadi, tambah menfitnah, memutarbalikkan fakta tentang VTube. Ya. Maka saya sebagai member VTube atau yang menjalankan aplikasi yang ada di perusahaan VTube, saya harus meluruskan apa yang telah dibengkokkan oleh leader haters ini. Ya. Untuk memberikan informasi kepada teman-teman khususnya member dan juga calon member VTube. Saya tidak bermaksud menyerang pribadi kepada leader haters VTube, tetapi saya lebih menyerang kepada karakternya dia, kenapa bisa seperti itu, ya. Dari tahun lalu dia sering membahas tentang fakta, katanya fakta. Fakta adalah suatu keadaan kondisi yang sebenarnya yang terjadi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dia menyampaikan bahwa faktanya VTube seperti ini. Tetapi saya mengatakan kepada Anda semua bahwa yang dia katakan fakta menurut dia itu adalah, menurut saya itu bukan fakta. Yang dia sampaikan semua adalah fiksi. Kenapa? Bukan keadaan yang sebenarnya, bukan keadaan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu yang pertama, dia mengatakan fakta. Kemudian dia mengatakan bahwa kebohongan VTube. Dia selalu membahas tentang kebohongan VTube. Ya. Saya mau katakan khususnya kepada dia, tunjukkan siapa yang dibohongi oleh VTube. Kebohongan itu adalah sesuatu ungkapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dipenuhi. Ya, hanya berbohong. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada Anda semua, siapa yang berbohong sebenarnya? Apakah VTube atau dia? Ya. Buktinya dia hanya menyampaikan sesuatu dan menurut saya itu adalah kebohongan karena tidak sesuai yang terjadi di VTube.
Iya kan? Kemudian dia mengatakan bahwa VTube adalah bisnis tipu-tipu. Berbicara masalah tipu-tipu atau penipuan sama halnya dengan penipuan. Artinya adalah sesuatu rekayasa yang dibuat oleh orang untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Ya, itu namanya tipu-tipu. Contohnya, orang menjual barang di internet, kemudian orang mentransfer, ternyata barangnya tidak kunjung datang. Artinya pihak pembeli telah ditipu oleh pihak penjual. Tidak ada kesepakatan, ada rugi, ada orang yang dirugikan di dalamnya. Itu namanya penipuan. Nah, VTube tunjukkan kepada kami siapa yang dirugikan di VTube. Atau apakah Anda yang hanya merekayasa untuk menipu orang-orang untuk melihat konten Anda? Iya. Ayo teman-teman, mikir. Coba pakai mikir logis, ya. Jadi sejauh ini tahun 2021 belum ada yang member-member yang merasa tertipu di VTube, ya. Itu yang sering disampaikan adalah yaitu kalimat fakta, kebohongan, dan tipu-tipu. Nah, tetapi yang sebaliknya saya mau sampaikan bahwa sampai sekarang dia tetap buat saya dialah yang berbohong dengan mengatakan semua apa yang disampaikan tentang VTube itu semua adalah kebohongan dan bukan fakta. Itu hanya adalah fiksi. Dan dia menipu karena dia menyampaikan sesuatu yang tidak pada seperti mestinya. Kenapa demikian halnya? Karena dia menyampaikan sesuatu membahas VTube dari kata orang, melihat dari postingan Facebook. Tetapi postingan-postingan Facebook yang ada di Facebook itu adalah orang-orang yang member-member, misalnya ada hal-hal yang bertanya kepada teman-temannya, itu mereka tidak mengerti, masih belum mengerti tentang sistemnya atau cara kerja VTube, tetapi ada solusi-solusinya. Nah, banyak yang disampaikan tentang VTube. Saat ini saya akan membahas beberapa hal yang penting buat teman-teman semua yang dia sering sampaikan, ya. Baik juga barisan para haters, ya, BPH. Jadi leadernya dan member-membernya, pertanyaan-pertanyaannya saya akan bahas pada video kali ini, ya. Nah, dia menyampaikan bahwa iklan-iklan yang di VTube itu tidak berkualitas. Lah, kok tidak berkualitas? Yaitu menurut dia. Kenapa mesti mengurusi perusahaan orang? Mau iklan berkualitas atau yang tidak berkualitas? Ya, faktanya, kebenarannya bahwa ada orang yang mengiklan di VTube. Baru saja saya melihat orang mengiklan mobil, ya, mobil Yaris di VTube. Itu video. Kemudian juga ada Samsung. Nah, Anda mau mengurusi orang mau beriklan berkualitas atau tidak berkualitas? Apa urusannya? Itu kan hanya kepo aja kamu untuk menjatuhkan perusahaan orang lain. Nah, saya mau katakan di sini bahwa ada satu iklan yang sangat berkualitas di VTube yang mengalahkan semua iklan-iklan apapun di dunia ini. Apa yang sering muncul? Yaitu iklan payudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika orang membeli produk itu, khususnya para wanita, wanita akan jadi seorang wanita yang berkualitas. Dan semua laki-laki akan menyukai wanita yang berkualitas. Coba pemimpin haters ini membeli produk yang diiklankan di VTube, kemudian dia mencoba ke pasangannya. Kan pasangannya bisa jadi perempuan berkualitas, sehingga kamu bisa melihat pasanganmu luar biasa. Jadi kalau dia bilang iklan di VTube tidak berkualitas, sangat berkualitas iklan payudara itu. Ada yang mengatakan kenapa ya hanya iklan payudara? Karena kalau ketika orang membeli produk itu dan digunakan oleh wanita, Anda yang laki-laki melihat istri Anda cantik, suatu kebanggaan, iya kan? Kalau istri kita atau pasangan kita cantik, bodinya bagus, bagian payudaranya bagus, Anda tidak bakalan pindah ke lain hati. Itu sebabnya iklan ini sangat berkualitas. Mikir dong, mikir. Cerdas Indonesiaku. Nah, yang berikutnya dikatakan bahwa
Siapa yang mau beriklan? Siapa yang mau memasangkan iklannya ketika dia tahu bahwa yang mengklik itu adalah, minta maaf dia katakan, Gojek. Lah, pengiklan tidak bakalan tahu siapa yang akan mengklik iklannya. Pengiklan itu hanya berurusan dengan perusahaan, dengan prosedur-prosedur yang ada, kemudian perusahaan akan menampilkan iklan. Kalau Anda mengatakan bahwa tujuan pengiklan memasang iklannya adalah untuk orang berpotensi viewersnya banyak, saya mau bilang, coba teman-teman perhatikan video ini. Di YouTube pernah tidak ketemu dengan video yang hanya tontonannya 50, viewersnya 50, tapi ada iklan? Pernah kan? Lalu pertanyaannya yang disampaikan oleh pemimpin haters, kenapa bisa muncul iklan seperti itu? Padahal tadi dikatakan bahwa pengiklan hanya ingin memasang iklannya yang berpotensi banyak ditonton oleh orang. Tapi yang sama tadi saya katakan bahwa ada orang hanya tontonannya viewersnya 50-an, ada iklan di dalam. Pengiklan tahu enggak? Nah, tidak tahu. Kenapa? Karena kalau di YouTube, saya ingin memasang iklan saya di YouTube, ya, tentunya kita harus mengiklan lewat ADS. Ya, kita mengisi syarat-syaratnya, formnya, kemudian kita bayar di debit, ya, uang kita di debit, kemudian kita tidak tahu siapa yang akan melihat video kita. Yang menentukan itu adalah Google. Terserah Google dia mau menaruh di dalam video-video orang yang memenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kalau dia sampaikan bahwa pengiklan hanya menaruh iklannya pada video-video atau pada yang berpotensi banyak viewernya, salah. Ada proses, ada prosedur sistem. Makanya ada perusahaan, bukan pengiklan yang langsung berurusan yang punya keinginan untuk menaruh ini. Enggak mungkin lah. Itu hanya permainan kata-kata yang Anda ciptakan untuk mengelabui orang di luar sana, ya, pemimpin haters ini. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Kemudian dia mengatakan seperti ini. Katanya dibayar, kok malah membeli paket bintang 6. Katanya kita dibayar, tapi kok kita justru membayar. Lah, sama sampaikan juga perbandingan. YouTube kita dibayar, betul enggak? YouTube kita dibayar. Kita dibayar dari YouTube. Tetapi kenapa ada orang yang menggunakan Raja View kemudian membayar? Jawab sendiri dong. Coba. Pertanyaan Anda seperti itu. Nah, tetapi saya mau sampaikan kepada teman-teman bahwa kenapa ada yang mau juga membayar di YouTube. Bukan membayar kepada YouTube, tetapi ada orang mengeluarkan duit supaya bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kan kita juga bisa membuat pertanyaan seperti ini. Wah, katanya kita dibayar dari YouTube, tapi kok kita ada membayar? Nah, seperti itu. Jadi masing-masing ada cara-caranya, trik-triknya untuk bisa mendapatkan hasil. Memang benar kita dibayar dari YouTube, tetapi ada yang belum dibayar dari YouTube justru membayar untuk mendapatkan viewer. Kan seperti itu. Untuk mempercepat prosesnya sampai kepada 4000 jam tayang. Seperti itu. Jadi sama halnya di YouTube. Ada orang yang ingin membayar karena mempercepat proses dia bisa dibayar dari YouTube. Saya mau sampaikan kepada Anda semua dan juga pemimpin haters bahwa masing-masing perusahaan punya tujuan tersendiri. Ya. YouTube dibuat untuk berkreasi. VTube dibuat untuk mengumpulkan view point. VTube dibuat untuk ketika kita mengingat VTube, aplikasi VTube, maka di pikiran kita adalah aplikasi pengiklan. Itulah VTube. Tetapi kita bisa dapat keuntungan dari dalamnya yang menjalankan aplikasi. Sedangkan di YouTube, nanti kita jadi memenuhi syarat sebagai seorang partner YouTube, baru bisa dapat penghasilan dari YouTube. Apa yang kita lakukan? Membuat video-video, membuat berkreasi untuk menghibur orang, atau memberikan motivasi kepada orang, atau juga bisa menjatuhkan perusahaan orang. Nah, itu di YouTube. YouTube tidak bakalan tahu juga apa yang Anda lakukan. Yang penting mengikuti syarat-syaratnya, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka Anda dibayar dari YouTube.
Nah, jadi masing-masing aplikasi punya tujuan. Aplikasi YouTube dibuat oleh Susan dan timnya dengan tujuan orang bisa berkreasi. Aplikasi VTube dibuat adalah tujuan orang bisa mengetahui dan mengingat bahwa ketika menyebutkan VTube, aplikasi VTube, maka dikenal sebagai aplikasi pengiklan. Nah, ada yang mengatakan kepada saya, barisan para haters, lah, katanya VTube besar, bisa dapat bayaran besar, kenapa masih main video di YouTube? Karena bukan sasarannya. VTube adalah tempat beriklan, seperti itu. Jadi ini kan pemikiran-pemikiran yang, aduh, kasihan sekali ya. Kemudian sering mengatakan begini, dia menulis pada kolom komentar bahwa saya adalah halu. Wah, halu dari mana? Halu-halu Bandung kali ya. Yang halu siapa? Saya menyampaikan apa yang saya tahu kepada member-member VTube, memberikan penjelasan yang saya tahu, yang saya jalani. Saya tahu bisa naik di peringkat-peringkat karena saya melewati, ya. Bagaimana kita mendaftar di VTube, bagaimana kita harus menginstal Telegram, bagaimana kita harus ketika masuk pertama harus check in, bagaimana setelah ada perubahan-perubahan aplikasi harus klaim, bagaimana setelah kita masuk di bintang 1 harus menukar, bagaimana di bintang 1 ada berapa paket. Saya tahu semua. Lalu Anda bilang saya halu. Aduh. Coba mikir. Yang halu siapa? Yang buat postingan-postingan yang katanya member VTube sampai ke bulan, kemudian dia mau foto-foto tetapi tidak bawa kartu memorinya. Itu halu atau bukan? Halu itu adalah sesuatu yang tidak terjadi tetapi dibikin. Nah, BPH inilah yang halu-halu semua. BPH itu apa? Barisan para haters. Kemudian selalu mengatakan bahwa VTube adalah ponzi. Di pikiran Anda apa sih tentang ponzi? Jangan-jangan Anda ngomong tapi tidak mengerti apa itu ponzi. Ikut sama leader-leadermu, ikut sama orang tua, ya. Ponzi itu adalah suatu bisnis mengajak orang, kemudian orang baru disuruh untuk membayar awal untuk menutupi pembayaran orang lama dan seterusnya dengan skema piramida. Itu adalah ponzi. Jadi jangan sedikit-sedikit ponzi lah. Ponzi ada aplikasi ponzi, ada aplikasi ponzi. Salah kaprah nanti, ya kan? Kan jelas-jelas bahwa VTube ini sudah ada izinnya, izin berusahanya, NIB. Ada yang mengatakan izin NIB-nya itu adalah proses awal. Proses awal dari mana lagi? NIB itu sama dengan nomor induk. Kalau kita ini manusia namanya NIK, nomor induk KTP, kependudukan. Kita penduduk Indonesia. Kalau nomor induk berusaha berarti jelas dia punya keberadaan usahanya di suatu daerah. Nah, kalau Anda bilang itu adalah proses awal, berarti nomor induk KTP kita ini adalah proses awal. Apa proses berikutnya? Nah, jadi artinya VTube itu sudah resmi perizinannya. Kalau Anda meminta lagi OJK, kamu tanya ke OJK, OJK akan tanya waspada, ya, akan diarahkan ke Satgas. Karena dia tidak mengetahui spesifikasinya. Karena masing-masing punya kewenangan, punya bagian-bagian tersendiri untuk bisa memberikan izin. Kalau dia dilihat dari jenis usahanya, apa yang dikerjakan, ya, aplikasi ini. Kalau dia aplikasi yang hanya penyedia layanan, maka dia punya perizinan di Kominfo, kemudian harus mematuhi aturan-aturan selanjutnya seperti yang ada di bangsa kita, ya. Aturan-aturan pemerintah harus diikuti seperti itu, perizinan-perizinan, proses-proses perizinan selanjutnya. Seperti yang saya sudah jelaskan pada video-video saya yang lalu. Nah, tapi kalau dia misalnya aplikasi kemudian pinjaman, itu harus mendaftarkan di OJK karena dia mengumpulkan uang. Jadi ini yang kalian harus pahami, khususnya para haters, ya. Kenapa sih berputar-putar di situ terus? Nah, sekarang saja saya mau katakan bahwa member VTube itu sudah 14 juta lebih. Kalau haters sudah percaya, sudah, nggak usah percaya. Apapun yang leader-leader atau yang kami sampaikan,
pasti tidak masuk di otak kalian karena ajaran daripada leadernya kan sudah ada dari hati untuk memblok sesuatu, padahal biar informasi itu sangat penting. Nah, Kominfo join, TNI Polri join, pejabat-pejabat join, ya, pegawai negeri sipil, Dewan join. Kemudian terakhir kemarin saya dikirimin video di WhatsApp, itu wakil wali kota Palopo join VTube. Nah, apakah Anda masih mengatakan bahwa ini adalah ilegal? Masih bergulat dengan pemikiran Anda tentang ilegal, ya? Beberapa yang sering komen di video saya ketawa lihat. Sekelas Dewan saja, sekelas wakil wali kota saja, sekelas TNI saja, sekelas Kominfo saja bermain VTube karena gratis. Kalian bilang buang-buang kuota. Memang kalian tidak pakai kuota, masih pakai telepon-telepon seluler, ya? Zaman begini orang sudah pakai kuota semua. Sepertinya kalau tidak pakai kuota itu kurang lengkap, ya. Jadi kalian itu buang-buang kuota hanya untuk nyinyir, untuk membuat rekayasa, untuk bikin sesuatu yang halu-halu itu. Lalu Anda bilang member VTube halu. Mikir dong, mikir. Salam cerdas Indonesiaku, ya. Jadi semoga video ini masuk di dalam hatimu untuk hater semua dan pemimpinmu. Sharekan video ini, kalau perlu kirimkan ke pemimpin hater supaya dia lihat, supaya Indonesia bisa cerdas. Jangan hanya kita bilang cerdas Indonesia. Kamu bilang cerdas Indonesia gimana sih? Kamu bilang fakta. Fakta itu kan sesuatu yang bisa dipegang kebenarannya. Kamu bilang fakta. Fakta dari mana? Kamu mengatakan bahwa VTube itu bisnis tipu-tipu. Anda saja tidak ngerti sistemnya. Cerdas Indonesia lah. Aduh. Kemudian kamu bilang VTube hanya berbohong. Cerdas Indonesia. Siapa yang berbohong? Kebohongan apa yang disampaikan kepada VTube? VTube buktinya kan membayar. Walaupun bukan dari perusahaan, tetapi kan faktanya suatu sistem yang menyediakan di mana orang bisa dibayar. Cerdas Indonesia, ya. Jadi gitu teman-teman. Supaya video ini, harapan saya video ini bisa masuk di dalam hati ke haters, masuk di dalam pikiran haters, supaya haters itu bisa cerdas beserta leader-leadernya, supaya barisan para haters itu berubah, ya, kembali kepada jalan yang benar. Oke, sukses. Go Diamond.